Halo, ketemu lagi. Sebenarnya hari ini sih nggak ada niatan untuk bikin video, tapi karena kemarin ada kejadian menarik, ya efeknya sih di hari ini. Jadi saya coba putuskan untuk membuat video yang intinya membahas bahwa trading dengan leverage itu tidak semudah yang terlihat gitu ya. Jadi kan seringkali kita kalau lihat iklan-iklan trading forex itu, oh, kalau kita buy harganya naik langsung profit gitu. Kalau kita sell harganya langsung turun. Pokoknya gampang, nggak usah mikir, auto kaya begitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan harga emas kemarin ini sangat menarik gitu ya. Oke, jadi saya ceritakan dulu backgroundnya ini. Jadi hari ini tanggal 12, ini chartnya. Jadi ini chart daily. Hari ini tanggal 12, hari ini juga harga emas turun ya. Tapi yang parah itu kemarin. Kita lihat ini grafiknya. Nah, penurunan harga emas ini saya kasih tahu dulu. Ini ada O, H, L, C dan O, H, L dan C gitu ya. O ini open, H high, low, close. Harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga close. Terendah, tertinggi, open, dan close dari apa? Karena ini chartnya daily, maka satu batang candle ini menggambarkan pergerakan harga dalam satu hari. Jadi, ini di tanggal 11, kita lihat bahwa harga dibuka di harga 2025. Harga tertingginya di 2029. Harga terendahnya di 1901. Harga penutupannya di 1910. Begitu ya. Jadi ini hari kemarin ini harga emas turun drastis dan hari ini kayaknya masih melanjutkan penurunannya. Ya kalau ada teman-teman yang memang berniat untuk beli emas silahkan sih. Cuman apakah harga emas di toko-toko sudah update dengan penurunan ini gitu kan? Karena biasanya mereka kan lebih lambat gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi sebenarnya berapa besar sih penurunan harga emas kemarin itu? Ya, ini kita coba hitung. Harga tertingginya kita bicara penurunan dari harga penutupan dengan pembukaan ya. Ditutup di 1910, pembukaan 2025 di 0,94. Jadi ini 94,3%, alias turunnya itu 5,7% ya. Tapi kalau kita bandingkan dari harga tertinggi ke harga terendah, maka penurunannya adalah 1901 dibagi 2029. 93,6. Berarti 6,4% lah kira-kira sekitar segitu. Penurunan sekitar 5,7 dan 6,4 ini besar gitu ya. Besarnya seperti apa? Gambarannya begini. Misalnya nih, Anda beli emas di harga 1 juta per gram, Anda beli pagi 1 juta, kemudian emasnya turun 6% di sorenya. Jadi Anda beli pagi harga emas. Jadi di pagi hari Anda beli emas di harga 1 juta, sorenya harga emas Anda tinggal 940.000. Nah, itu bayangkan berapa besarnya penurunan seperti itu gitu kan. Dan itu terjadi hanya dalam satu hari, bukan 1 minggu gitu loh. Kalau 1 minggu oke lah. Tapi ini sangat besar karena ini terjadi dalam satu hari. Dan kalau kita gambarkan kan pergerakan grafik harganya tuh dari sini sampai sini ya, bisa sampai sini. Ini kita bisa bilang nih waktu naik dia butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, taruhlah 7 hari. Ini dibablas hanya dalam satu hari penurunan harganya ini gitu loh. Itu makanya luar biasanya begitu. Nah, saya cerita backgroundnya dulu. Jadi harga emas saat ini sudah menyentuh harga tertinggi sepanjang masa.
Sebelumnya, harga tertinggi ini dicetak di bulan September 2011, yaitu harga tertingginya di 1920,8, ya kan? Nah, akibat corona ini kemudian harga emas naik gila-gilaan ya. Dari September dari September ini kan tertinggi, kemudian mulai turun, kemudian titik baliknya sekitar di Desember 2015, jadi awal 2016 mulai naik rally panjang hingga akhirnya di Agustus ini. Agustus ini menembus rekor tertinggi ya. Nah, ini menembus rekor tertinggi. Karena kemarin tertinggi di 1912. Sekitar di sini. Nah, ini juga sekarang udah lebih rendah dari harga tertinggi sebelumnya gitu kan. Nah, terus hubungannya dengan trading terutama trading forex, trading leverage itu apa begitu kan? Hubungannya adalah banyak yang MC. Hari ini saya yakin banyak trader yang MC alias bangkrut. Ada beberapa teman saya yang mengabari bahwa hari ini dia MC gitu kan. Karena prediksinya harga emas ini akan terus naik. Benar. Itu tidak usah diperdebatkan lagi. Ya, dalam jangka panjang harga emas ini bakalan naik. Misalnya hingga akhir tahun gitu kan. Tapi inilah rumitnya dengan trading dengan leverage adalah kalau kita tidak menggunakan SL atau tidak menggunakan money management dengan baik, maka walaupun prediksi kita tepat, kita masih bisa bangkrut, begitu loh. Ya. Kita masih bisa bangkrut walaupun prediksi kita tepat, walaupun kita follow the trend. Nah, inilah kerumitan dari trading dengan leverage. Benar, trading dengan leverage memberikan kita kesempatan untuk untung lebih besar. Gitu. Tapi ya itu resikonya begitu. Kalau kita tidak punya money management, yang baik, prediksi yang tepat pun bisa membuat kita bangkrut. Ya. Dengan catatan tidak punya money management dan tidak pasang stop loss begitu kan. Nah, kita ambil contoh katakanlah begini. Ya. Ini chart weekly. Oke. Nah. Ini deh. Ini adalah harga emas. Katakanlah harga emas rally ya, naik, cooling down, naik lagi, koreksi sedikit, naik gitu kan. Mulai naik. Kita memprediksi bahwa harga emas ini naik. Kemudian kita ambil kesimpulan, oke, emas harganya naik dan saya mau beli emas. Ya kan? Yang satu beli di toko emas atau beli emas tanpa leverage ya. Yang satu dengan leverage. Nah, mereka sama-sama beli di harga ini. Katakanlah ya, ini saya agak tutup ya. Nah, kita beli di batas harga ini ya, di bottomnya dari yang hijau ini. Ini opennya di 1584. Oke, ada dua orang beli emas di harga 1584. Ya kan? Kemudian waktu berjalan kan. Ternyata setelah dibeli harganya turun. Ini kita lihat harganya turun di opennya mana nih? Aduh, agak mepet. Ini opennya di 1673. Kita kemarin beli di 1584. Sekarang tinggal di close ya, aduh close-nya. Nah, harga close-nya di 1528. Ini 84, ini 28,
Udah berapa ribu pip tuh, ya, 6 ribuan lah. Kemudian kita tahan lagi hingga akhirnya harga mencapai terendahnya di 1451. Kalau kita tidak menggunakan money management atau tidak menggunakan stop loss, kemungkinan besar akun kita udah margin di posisi di sini, ya kan? Beda dengan mereka yang membeli emas secara fisik atau melakukan trading tanpa leverage, mereka belum bangkrut, mereka rugi, tapi mereka nggak bangkrut. Beda dengan yang menggunakan leverage, kemungkinan besar ini udah bangkrut di posisi ini. Nah, bahwa kemudian waktu berjalan, ya, ternyata harga emas terus naik, terus rally naik, gitu kan? Nah, hingga ini yang terjadi di minggu ini, karena kan ini weekly ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah, seandainya kita ambil posisi di sini, buy, ambil posisi beli, karena kita follow the trend, kita tidak melawan trend, tapi apa yang terjadi dengan koreksi-koreksi kecil, ini sudah cukup untuk membuat kita margin call. Kenapa saya bilang ini koreksi kecil? Karena kalau dibandingkan dengan pergerakan harga di sini, ini kan besar. Penurunan ini mah nggak ada apa-apanya dibandingkan kenaikannya di sini, begitu kan? Tapi koreksi-koreksi kecil ini, ketika nyampe harga di sini di titik terendah, ini sudah cukup untuk membuat akun kita menjadi margin call alias bangkrut, gitu loh. Ya. Nah, inilah kesulitan dari trading dengan leverage. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, oh trading itu mudah, lu tinggal beli, nanti harganya naik, lu jual untung. Lu tinggal kalau harganya dianggap turun, lu tinggal jual, tunggu dia turun aja, nanti lu close position, untung gitu kan. Tidak semudah itu. Sama seperti ini. Oh, kita bilang prediksi kita karena ini trennya cukup kuat untuk naik. Oh, ini mah trennya pasti naik gitu kan. Dan kenyataannya benar, trennya naik, ya kan, tidak salah. Tapi ada koreksi kecil semacam ini sudah cukup untuk membuat akun kita MC, gitu loh, ya. Jadi ini sih sebenarnya semacam penekanan dari video saya sebelumnya yang mengatakan apakah trading forex merupakan solusi di masa pandemi ini. Tidak, gitu kan. Saya bilang tidak, karena memang perlu pembelajaran, jam terbang, ya. Nggak bisa, jangan mengharapkan instan gitu. Karena kalau Anda mengharapkan instan, pada kenyataannya Anda bangkrut. Ketika harga Anda ditarik ke sini, Anda bangkrut. Ini pun ketika kita beli di harga 1580-an tadi, itu kan harganya sudah cukup di bottom gitu kan. Bukan harga yang tinggi, kita sudah menunggu koreksi dulu, itu pun kita masih bisa bangkrut gitu loh. Oke ya, jadi kalau teman-teman dengar ada orang yang mengatakan, oh trading itu gampang, kamu tinggal beli, tunggu harganya naik, dijual, untung, enak deh. Kalau kamu udah analisa harganya turun, ambil aja posisi sell, tungguin harganya turun, Anda close position, untung. Enggak segampang itu. Jadi ya teman-teman hati-hatilah dengan janji-janji manis semacam itu gitu kan. Ya, trading itu tidak semudah seperti itu. Benar trennya naik, tapi ketika dihantam koreksi, ya, walaupun koreksinya nggak terlalu besar, ya itu cukup untuk membuat akun teman-teman MC gitu kan. Nah, sama dengan kejadian hari ini di mana harga emas turun sebesar 6%, ya itu sudah cukup untuk membuat akun kita menjadi MC, ya kan? Seperti yang dialami oleh beberapa teman saya hari ini, pagi ini gitu kan. Ya, walaupun kalau kita lihat juga kayaknya harga emasnya bakalan terus mengalami koreksi nih kayaknya nih. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja. Jadi poinnya adalah walaupun hati-hati saat trading dengan leverage, walaupun prediksi Anda benar, Anda masih bisa MC, ya.
Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.